Halo semuanya, welcome to Halo. Marketplace Talk Halo, hari ini. halo. Ini saya, Hai. Elisa, dan Ya. juga ada host kita juga, Jason. Dan Halo. tentunya thank you buat semua speakers yang udah meluangkan waktu ya untuk ada di kesempatan Marketplace kali ini. Kita bisa membahas tentang how to build a startup. How to build startup, khususnya dalam momen-momen yang nggak mudah ini. Dan ketika kita ngomong tentang startup bukan hanya bicara tentang membuat apps atau sebuah pekerjaan atau project yang gede-gede aja, tapi apapun itu levelnya, dari besar, menengah, maupun kecil, tentunya itu juga bisa disebut sebagai startup. Dan kali ini ada speakers yang tentunya datang dari berbagai macam background, jenis bisnis dan usaha, dan kita tahu bahwa ini akan sangat-sangat menolong ketika kita membahas tentang how to build startup, dan khususnya di dalam kondisi yang nggak mudah seperti hari-hari ini. So, boleh saya minta tolong kepada semua speakers dari Vale, dari GG, dari Perry, dan Andre, sebentar kalian akan memperkenalkan diri. Boleh dimulai dari Andre terlebih dulu. Oke. Halo semuanya, selamat kita menjelang di rumah terus ya ini ya. Oke. Nama saya Andre, saya dari food industry ya, bisnis, salah satu food industry di Jakarta. Oke. And mungkin berikutnya dari GG mau memperkenalkan diri. Halo, saya Gigi. Saya dari bisnis makanan juga. Oke. Dari Vale. Halo semuanya, nama aku Vali ya, dari Jakarta. Kebetulan aku kebanyakan berkecimpung di dunia IT. Ada running satu company payment gateway, jadi itu jasa sistem pembayaran online. Nice. And dari Perry. Halo, saya Perry. Saya banyak bergerak di bidang online, khususnya di bidang otomotif. Itu aja. Salam kenal, guys. Oke. So, kita akan mulai dari pertanyaan pertama kita ya. Tentunya di saat kondisi seperti ini, ada orang yang bisa melihat peluang, ada orang yang nggak bisa melihat peluang. Nah, bagaimana menurut setiap kita atau rekan-rekan sekalian melihat peluang di tengah kondisi yang seperti ini? Mungkin boleh dimulai dari Andre dulu. Oke, menurut saya sih kalau dalam kondisi yang nggak biasa ya, kalau dalam kondisi yang normal mungkin kita bisa banyak punya ide yang banyak kali ya. Tapi justru kalau buat saya sih dengan situasi yang seperti ini, justru kadangkala ide itu jauh lebih banyak daripada yang biasanya. Kalau dalam kondisi normal ya kita mungkin punya banyak ide, tapi justru dalam kondisi kepepet biasanya banyak orang yang juga ide-ide itu justru malah keluar gitu kan. Nah kalau buat saya sih yang pertama sih kalau ngelihat apa sih yang kita bisa ciptakan atau peluang apa sih yang kita bisa bikin di situasi yang mungkin lebih kepepet dari biasanya gitu kan. Tapi yang pertama buat saya sih harus tahu dulu nih. Yang pertama kita harus tahu dan kenal dulu potensinya kita apa atau talentanya kita apa gitu. Dan tahu kapasitasnya kita seberapa. Itu yang paling penting sih kalau buat saya pribadi sih, kita harus tahu dulu kemampuan kita dan kapasitas kita apa. Itu yang paling basic buat saya. Peluang ya, sehingga kita bisa ngelihat peluang. Mungkin dari GG, gimana ngelihat peluang di tengah kondisi seperti ini? Kalau menurut aku ya, kebanyakan peluang bisnis yang sekarang bisa naik itu lebih ke makanan sama barang kesehatan. Nah, beruntungnya sih aku di bidang makanan. Jadi selama masa pandemi corona ini, penjualan tuh puji Tuhan semakin naik.
Soalnya apalagi awal-awal bulan Maret itu kan orang-orang pada panik. Jadi dari teman-teman sendiri, pelanggan-pelanggan lama juga bingung cari stok makanan untuk disimpan frozen gitu. Jadi kalau peluang makanan, oke sih, masih bagus. Walaupun masuk mulai bulan pertengahan April ini mulai agak turun karena mulai banyak yang pada masak sendiri, tapi masih tetap bagus. Terus juga manfaatin peluang jualan barang kesehatan ya. Walaupun banyak pro dan kontra juga sih, awalnya kok beberapa teman bilang, masa orang lagi kesusahan kamu jual barang kesehatan. Cuman ya balik lagi ke diri masing-masing juga. Kan memang ada beberapa yang aji mumpung cari untungnya nggak karu-karuan. Ya kita cari untung yang normal, yang masih masuk akal. Soalnya kita juga mikirin masih banyak tanggungan kayak pegawai-pegawai. Jadi lebih ke makanan dan barang kesehatan kalau menurut aku. Oke. Mungkin dari Vale? Kalau aku kan dari ini IT ya, jadi kita sempat ada study gitu sih. Ada orang tadi sempat aku ada share satu gambar gitu. Jadi ada trennya sih yang baik selama masa pandemi ini, kan kita bilangin nama istilahnya stay at home economy ya. Jadi yang sebelah kiri itu apa saja yang jatuh gitu kira-kira. Itu one of the hardest hit itu misalnya pariwisata di sebelah kiri. Nah, apa yang rising itu di sebelah kanan. Nah, kalau dilihat yang intinya yang rising itu kebiasaan orang tuh berubah jadi cautious, jadi takut ya, jadi agak khawatir dengan semua yang bersifat physical interaction. Jadi aku rasa ini nggak cuma pada saat pandemi ini aja, tapi nanti mungkin even setahun setelah pandemi ini berlalu, kebiasaan ini akan tetap berlanjut. Jadi bisnis yang sifatnya tuh delivery, remote access, hygiene, health itu akan akan ada demand lah. Demandnya cukup tinggi pasti gitu. Kemudian kebutuhan rumah tangga tadi yang seperti disebutkan GG tadi, baik itu makanan yang sudah jadi maupun bahan makanan itu pasti pasti akan dicari lah gitu. Karena nggak semua orang masak tadinya gitu kan. Jadi sekarang mereka belajar masak dan sebagainya gitu kan. Lalu yang terakhir mungkin ya tadi sempat disinggung juga sama GG adalah I think bisnis-bisnis yang sifatnya spekulasi dalam tanda kutip, yang sekarang harganya turun gitu. Contohnya kemarin misalnya, aku nggak tahu nih, ada nggak yang main dolar misalnya gitu, dolar turun nanti akan naik gitu kan, itu satu peluang, ya, pasti ya satu peluang itu ada pasti. Terus sifatnya nyetok, ya yang tadi misalnya APD gitu kan, tadi ada misalnya ada nih sudah melihat peluang dari bulan Januari sudah nyetok gitu, terus habis itu melakukan selling at this point gitu. Tapi juga yang spekulasi ini juga bisa sifatnya development. Jadi dalam hal ini misalnya in my case itu aku kan perusahaan IT ya. Jadi di masa-masa saat ini emang secara sales itu emang cukup kena impact. Tapi kita jadi ada peluang untuk fokus pada development phase kita gitu. Jadi ini juga spekulasi, kita genjot usaha kita, effort kita, berharap pada saat nanti setelah ini berlalu gitu, ada yang kita harapkan itu terwujud lah gitu, dan apa yang kita persiapkan ini akan hit our target gitu. Jadi kira-kira gitu. Iya. Jadi selain ngelihat kesempatan yang sekarang, juga ngelihat kesempatan untuk mempersiapkan. Ya. Setelah itu semuanya sifatnya agak spekulasi sih. Ya, itu sifatnya emang agak spekulasi karena belum tentu nanti pada saat pandemi ini berlalu terus itu kewujudan ya. Cuman ya namanya kita making educated guess. Iya. Very good. Thank you. Mungkin dari Perry, gimana melihat peluang di tengah kondisi seperti ini? Kalau saya pribadi, peluang untuk kondisi ini sebetulnya pelaku usaha semua terpukul ya. Ya kecuali yang tadi seperti di bidang makanan dan kesehatan seperti GG tadi,
Tapi overall semua terpukul. Cuma sisi positif yang saya bisa dapat, kita kan selama bertahun-tahun biasa kerja gitu, tanpa adanya break dan evaluasi. Dan momen ini sih, ya positifnya saya pribadi bisa mulai break dan evaluasi usaha-usaha saya gitu. Jadi sebenarnya kalau kita pintar, ini kita mempersiapkan break ini untuk target-target berikut nanti setelah pandemik sih gitu. Terus pastinya apa, seluruh dunia marketplace pasti nanti setelah pandemi ini banyak berubah. Kalau kita tidak mempersiapkan dari sekarang, mungkin nanti kita akan semakin susah mengikutinya. Justru ini waktu yang pas untuk kita belajar setiap perkembangan dan pintar cari peluang yang ada sih. Namanya, soalnya seperti tadi Bro Vale yang sampaikan, nanti ya bakalan banyak yang berubah sih setelah pandemi ini. Tadi siang saya diskusi juga sama teman pengusaha gitu. Tapi banyak sih yang positif untuk perekonomian Indonesia tahun 2001. Kita lihat seperti kemarin yang pas mulai boom, yang ada korban pertama itu rupiah drop banget kan sampai 17.500. Bahkan ada yang takut, saking takutnya tadi Bro Vali bilang ada yang spekulasi pengen beli dolar sebanyak mungkin bisa sampai 20.000. Tapi ternyata enggak, luar biasa untuk per hari ini sampai menguat per hari ini rupiah udah 14.900 sekian. Nah ini sebenarnya indikasi bagus banget buat perekonomian Indonesia untuk tahun depan sih. Jadi benar-benar peluang momen ini kita persiapkan planning dan evaluasi buat kalau misalnya tahun depan pandemi tahun ini selesai, bakalan luar biasa sih. Itu aja. Oke, thank you. Nah, kita mungkin ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin akan ada orang-orang di luar sana yang akan mendengarkan marketplace talk kita hari ini. Kira-kira langkah-langkah sehat apa untuk memulai startup yang bisa mereka coba lakukan, entah itu startup skala kecil, menengah, maupun besar. Nah, langkah-langkah sehat apa yang mereka bisa coba terapkan sehingga mereka juga bisa creating sesuatu di tengah situasi seperti ini. Mungkin boleh dimulai dari Andre. Mic-nya perlu dilepas dulu. Oke. Sorry. Ya, langkah apa sih yang harusnya kita lakukan saat kondisi yang seperti ini? Tadi si Bro Ferry sudah sempat nyinggung nih, ada evaluasi kan. Ya, istilahnya dalam kondisi yang sukar, ya kita harus mulai bisa berhitung lagi nih. Kalau dari kondisi yang biasa, yang normal, ya kita nggak pernah ngelakukan, tapi sekarang situasi kayak gini membuat kita itu belajar untuk lebih detail dan lebih tahu mana-mana yang pos yang selama ini kira-kira kita nggak pernah aware. Tapi dengan kondisi yang seperti ini justru membuat kita itu jadi lebih aware dengan sesuatu yang paling kecil sekalipun. Gitu. Jadi balik lagi nih, kalau boleh dibilang apa yang harus kita lakukan ya, yang pertama ya harus berhitung ya, terus pakai hikmat. Kalau kita nggak tahu bagaimana cara menggunakan hikmat, ya kita juga nggak akan bisa ngitung cost dan efisiensi yang kita gunakan gitu. Karena buat saya itu juga penting gitu loh. Kalau tadi kita sudah pikir kita udah nyoba banyak usaha nih, usaha A, usaha B dengan kondisi yang kayak gini kan membuat kita itu kreatif dan menghasilkan peluang gitu kan. Tapi kalau kita nggak berhitung juga, itu juga nggak, istilahnya membuat kita juga nggak bisa ngelihat bahwa peluang itu benar-benar bagus buat kita untuk kedepannya. Karena kan kita nggak mungkin buat saving buat sekarang, tapi kan kita juga harus saving buat masa depan kita, untuk hari depan kita, untuk tadi kalau dibilang kalau masa ini selesai, apa yang kita lakukan. Justru dari momen yang seperti ini, itu ngajarin kita untuk nyiapin apa yang akan terjadi ke depan jauh lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Gitu. Terus, ya, hikmat yang kita perluin itu juga udah pasti. Karena kalau nggak ada hikmat, kita juga nggak tahu nih
mau mulai dari mana nih, terus harus seperti apa nih, langkah apa yang harus kita ambil ya. Yang pasti hikmat itu menolong kita untuk kita terus bisa apa ya, ngitung dan ngejalanin semuanya lebih baik gitu. Itu sih. So, berarti mulai menghitung, lalu melihat apa yang efisien dan efektif untuk dilakukan, gitu ya? Yes, betul. Oke. Dari GG mungkin langkah-langkah sehat gimana memulai startup? Memulai startup usaha baru ya ini kalau aku jawabnya. Misalnya, kalau misalnya mau mulai di bidang makanan, sesuai pengalamanku, aku sebelum nge-launch menu, biasanya aku coba resep dulu. Coba resep tuh nggak sekali, 2 kali sih, berkali-kali sampai cocok, sampai oke. Terus aku harus perhatiin kualitas produknya, kebersihannya, sama rasanya. Pertama dari lingkungan keluarga dulu, udah oke belum? Kalau begitu udah oke, mulai balik kayak kata Andre, ngitung dulu modalnya, mau dijual berapa, terus sama nentuin pasarnya tuh yang menengah ke atas atau menengah ke bawah. Terus setelah itu dari dalam udah oke, kita udah tahu pasaran harganya berapa, aku biasanya kasih tester ke banyak temen, terutama teman-teman yang berani kasih komen jujur. Biasanya kan kalau nggak seberapa deket kan sungkan buat kasih komen kan. Cuman kalau temen deket tuh biasanya, ini keasinan, ini kurang ini, lu jangan kasih ini, ini kemahalan. Biasanya kan lebih terus terang. Terus setelah lingkungan teman-teman oke, coba kasih teman-teman yang ya kayak zaman sekarang tuh kayak influencer yang bisa membantu memasyarakatkan produk sama mengenalkan produk kita ke masyarakat. Terus belajar untuk foto produk yang menarik. Soalnya biasanya sih walaupun makanan tuh ada yang kurang enak, tapi fotonya enak kita tuh pasti beli. Jadi ya belajar. Nggak harus langsung bayar orang kayak gitu, usaha sendiri dulu sampai mentok. Terus minta tolong ya teman-teman deket ya, untuk usaha baru kan biasanya modal masih kurang. Biasanya ya kita bisa minta tolong siapa ya, apalagi kalau nggak teman-teman sendiri minta bantu promosiin lewat Instagram atau dari mulut ke mulut gitu. Terus setelah udah jalan, semuanya udah jalan, tapi masih pelan-pelan, tetap harus konsisten terus, tetap harus rajin upload, tetap harus rajin update dan ngikutin perkembangan zaman, style foto gimana, harus promosi gimana, kasih diskon gimana, kayak gitu sih menurut pengalaman aku. Oke, very good. Thank you. Ya, mungkin aku boleh nambahin tadi sedikit yang GG udah sampein. Itu yang GG bilang juga good idea gitu loh. Jadi momen sekarang itu membuat kita itu kayak tadi saya bilang awal itu kan kreativitas itu bisa muncul kapan aja. Dan sekarang kondisi yang seperti ini membuat kita itu juga berpikir, oh ya gimana caranya untuk punya peluang, terus menghasilkan peluang nih. Nah, salah satu cara yang gampang adalah sekarang banyak yang dilakukan sama beberapa company juga lakukan adalah kolaborasi, gitu loh. Momen yang seperti ini justru membuat kita itu bisa mikir, oh ya banyak orang yang juga istilahnya sama-sama perlu nih, gitu loh. Jadi kalau tadi Gigi bilang ya, dari teman ke teman ya, that's salah satu cara untuk kolaborasi ya kalau saya bilang. Atau mungkin bisa matchingin nih, mix and match produk yang kita punya nih. Kalau misalnya kita fokus di produk A gitu, kita bisa match nggak dengan produk B? Kan sekarang banyak hal dan banyak cara yang kita bisa istilahnya membuat justru nilai produk kita itu jadi naik gitu loh. Iya. Dan itu akhirnya membuat menciptakan peluang baru buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu sih yang mau nambahin sedikit. Thank you. Dari Vale? Banyak yang sebenarnya sudah di-cover juga sama teman-teman tadi ya. Aku sampaikan aku mungkin satu step back adalah ini understanding the motivation sebenarnya ya. Jadi kalau kita sebenarnya mau mulai startup di kondisi seperti ini, conventional wisdom probably bilang, well, this is not the right moment to start something new gitu. Kan gitu kan. Tapi kan ada beda kondisi orang ya. Ada yang ya saya harus memulai start something new nih karena everything else is dead gitu. Jadi ada yang sifatnya kepepet, ada yang sifatnya memang
oh saya emang pengen gitu, antara pengen dan perlu gitu, ya kan? Nah itu akan menentukan risk faktornya. Karena terus terang memulai satu bisnis, dari teman-teman bilang tadi, butuh satu reserve cash. Dan itu kita, terutama yang sudah punya keluarga, kita jangan sampai kita mengorbankan keluarga kita gara-gara kita mau nge-push untuk startup ini kan gitu kan. Kira-kira mesti dihitung-hitung lah gitu, prinsip berhitung itu gitu. Nah, kalau tadi yang teknisnya gimana itu yang tadi contoh dari makanan, I think is really good gitu. Pertama identifying the market ya. Terus kemudian saya pikir tadi mungkin keywordnya di sini adalah understanding role-nya kamu tuh di mana posisi ini. Nice. If your role is sebagai produser makanan, gitu, tadi itu ya, banyak sekali hal yang harus dikerjakan tadi oleh GG. Pertama dia mesti milih bahan, ya kan? Terus dia mesti masak, mesti bikin kan? Setelah bikin dia mesti cari QA-nya nih, yang ngetes siapa nih gitu, kasih feedback. Kemudian cari channel promosi, cari channel jual. Jadi kalau semakin down the line di chain sebagai misalnya produsen, kalau jalan sendiri itu banyak hal yang harus dikerjakan. Sedangkan kita juga mesti mungkin tadi seperti disinggung sama Andre, ngerti strength kita tuh di mana sih gitu. Mungkin aku nih pinter masak, tapi nggak pinter foto. Nah, gimana ini? Apa aku butuh kolaborasi dengan kolaborasi dengan orang marketing ibaratnya yang bisa menyediakan foto. Terus kemudian kalau misalnya barangku ini perlu di delivery, saya mungkin perlu kolaborasi dengan company delivery tertentu supaya harganya ini tetap masuk gitu. Jadi understanding where we are in the chain itu menurutku juga akan bring us biar kita nggak terlalu capek doing things yang bukan core-nya kita gitu maksudnya. Kalau bisa sih gitu. Very good. Thank you. Dari Mary? Ya, kalau dari saya mirip yang tadi Bro Andre, kreatif ya. Kalau saya pertama kreatif itu mesti buat langkah-langkah awal kreatif, dan yang kedua itu membangun image dan nama itu penting. Dalam kayak saya gitu, dalam bisnis online itu membangun nama dan image itu emang boleh dibilang susah awalnya, startnya emang agak gampang. Tapi kalau kita bisa bangun nama dengan baik, berjalan akan bagus sih. Gitu. Terus yang buat sekarang ini timingnya pas, nantinya setelah pandemi ini kayaknya semua berorientasi juga lewat online, termasuk usaha seperti kayak GG gitu. Sekarang makanan juga penting, kayak dia harus upload di IG. Nanti mungkin setelah pandemi ini bisnis online mungkin lebih booming dari sekarang. Itu penting sih. Dan selain itu saya sisi lainnya, saya juga kayak saya kemarin pertama kali pandemi ini mulai ramai gitu, masker kan susah di mana-mana tuh. Saya gunakan masa ini coba care ke customer yang udah ada gitu. Saya coba tanya gimana keadaannya, kondisinya gimana. Jadi kita nggak aja hubungan cuma lewat bisnis. Itu penting juga untuk customer care. Dan ada beberapa customer saya tanya, ada masker nggak ada, saya coba kirim. Kayak gitu. Biar itu bagian dari membangun image dan customer care juga sih. Itu guys. Very good. Berarti kalau kita lihat ya, dari dari study marketnya, sampai produksinya, sampai collapse-nya, sampai creating image-nya, branding-nya, sampai customer service-nya, semua itu sebenarnya bisa dikerjakan gitu ya. Iya. Nah, kondisi kayak gini. Keren, luar biasa banget. Nah, oke, yang berikutnya nih, kita ke pertanyaan yang berikutnya. Boleh nggak dari masing-masing speakers share tentang small wins-nya di hari-hari ini, atau mungkin ada big wins boleh juga di-sharingkan, atau mungkin ada moment down and ups yang bisa di-sharingkan lewat situasi yang menantang ini, dan kira-kira
pesan apa sih bagi orang-orang yang sedang memulai startup di season ini yang para speakers kepingin sampaikan buat semua yang mendengarkan sesi kita kali ini? Mungkin boleh dimulai dari Andre. Oke, big wins ya, atau small wins ya. Buat saya sih big wins ya, karena buat saya bertahan dalam situasi yang sulit itu big wins. Kenapa? Karena jujur saya juga belajar dari pribadi Tuhan Yesus gitu. Saat Tuhan Yesus ngalamin momen yang paling sukar, yang paling sulit gitu kan, momennya nggak sama kayak manusia yang ngalamin gitu. Justru kalau waktu saat Tuhan Yesus mau disalib aja, dia itu ngelewatin momen yang kayaknya seorang manusia itu nggak mampu gitu. Sampai waktu itu Tuhan Yesus itu menitikkan air mata seperti darah gitu kan, atau air mata darah bisa dibilang. Tapi dari momen situ justru ngelihat bahwa saat kita bisa go through untuk ngelewatin momen yang sukar, Tuhan itu udah janji sama kita akan ada mahkota kemuliaan yang sudah ada di depan kita sebenarnya. Nah, buat saya momen yang kayak gini itu jadi istilahnya ngelihat bahwa bertahan itu adalah sesuatu yang berharga gitu loh. Karena kalau kita nggak bisa ngelewatin momen ini, ya kita nggak akan bisa ngelewatin momen yang akan datang. The simple thing-nya kan gitu. Kalau kita bisa ngelewatin momen yang paling sukar saat ini, ya udah pasti. Kan kemenangan di depan kita itu udah kelihatan buat kita. Itu. Terus, yang kedua adalah jangan pernah berhenti untuk berkreasi atau ciptakan peluang. Kalau tadi udah disebutin sama teman-teman. Banyak banget sih sebenarnya peluang, bukan cuma di makanan gitu kan. Atau tadi teman-teman bilang ada yang juga, oh ya masker segala macam, itu juga jadi peluang sekarang yang tadinya nggak dilihat orang, yang harganya cuma sekian ribu, sekarang bisa jadi ratusan ribu gitu kan. Atau cuma antis atau hand sanitizer yang tadinya udah nggak ada harganya, sekarang justru harganya bisa berapa kali lipat. Justru sebenarnya peluang itu banyak gitu loh di sekitar kita. Cuman kadang-kala kitanya nggak sadar gitu. Apa sih yang jadi peluang kita? Apa sih yang ada di sekitar kita untuk bisa jadikan peluang? Kita itu nggak pernah rely on apa yang ada di sekitar kita. Justru kita itu cuma ngelihat apa yang, oh ya harus seperti apa. Kadang-kadang kita dibutakan dengan situasi sih sebenarnya. Tapi, again, kita sudah punya semuanya itu. Talenta itu kita sudah punya. Tuhan itu udah kasih kita talenta. Tuhan itu juga kasih kita hikmat. So, untuk kita ngitung, untuk kita tahu proses, harus ngejalanin proses demi proses seperti apa, itu nggak boleh lepas dari kita. Sedetail mungkin saat ini harus kita pikirkan. Tadinya nggak pernah kepikiran, kita harus pikirin sejauh apa kita harus bisa efisien dan cost yang semurah mungkin supaya kita bisa dapatkan hasil yang sebesar-besarnya gitu kan. Nah, itu juga buat saya penting banget gitu loh. Terus yang terakhir ya bertahan sama terus nggak pernah berhenti untuk melakukan usaha. Karena kalau kita berhenti, kalau kita stop dengan apa yang kita lakukan sekarang, ya udah kita akan ngalamin momen yang paling sulitnya nggak berhenti sampai kapanpun kita nggak akan pernah bisa ngelewatin momen itu. Gitu sih. Jadi itu yang bisa saya share sih. Yang saya tangkap tadi ketika ada kata-kata bertahan, berarti kalau bertahan supaya nanti setelah season ini bisa coming strong gitu ya, berarti bertahannya ini bukan bertahan pasif ya? Ya, betul. Oke. Harus bisa istilahnya bertahan dalam artian gini. Gitu. Harus nggak boleh diem gitu loh. Jadi harus bergerak. Karena kalau kita diem, ya kita nggak bisa menciptakan peluang atau kita nggak bisa ciptakan ide-ide yang baru. Kalau kita keep moving, bertahannya dalam artian kita terus berusaha, bukan berarti kita diem aja, duduk diem ngerenungin nasib gitu kan, enggak kan. Tapi kita harus lihat nih, karena kayak tadi saya bilang, peluang itu banyak gitu loh di sekitar kita. Cuman mau nggak kita ngejalanin, mau nggak kita ngelakuinnya. Kalau kita nggak pernah mau ngelangkah, kita nggak akan pernah dapat result-nya gitu kan. Yeah. So, ya. Karena hari-hari ini kan orang itu tensionnya itu tinggi antara bertahan atau berkembang, bertahan atau berkembang. Ini kan hari-hari ini semua kayak Iya. Jadi kita ini bertahannya dalam keadaan yang aktif ya. Yes.
bertahan bukan diem ya. Dalam artian bertahan itu harus tetap mikirin, oke, kita harus go through nih sama situasi ini, kita harus ngelewatin momen ini gitu loh. Kayak Tuhan Yesus kan gitu. Kalau Tuhan Yesus kan waktu di Taman Getsemani dia nggak istilahnya nggak menyerah gitu loh. Dia tetap terus, oke, kalau memang ini kehendaknya Bapa di surga, ya sudah, aku harus ngelewatin ini dan aku harus jalanin ini gitu kan. So that's the moment yang saya udah ngalamin juga gitu kan. Momen saat ini justru momen dimana kita itu nggak boleh berhenti, nggak boleh istilahnya cuman diem aja, nggak boleh cuman merenungin nasib, tapi kita harus berjalan. Berkreasi, harus yang berani ya. Yes. Yeah. Gitu. Oke. Mungkin dari GG mau sharing small wins atau big wins, downs and ups, atau juga nanti boleh ditutup dengan pesan bagi orang-orang yang sedang memulai startup di season ini ya. Ya, jadi kalau untuk down-nya, kalau dipikir sedihnya ya situasi ini pasti merugikan, nggak bisa keluar rumah, pekerjaan mati semua. Tapi aku sama kayak Andre sih, situasi ini malah big wins buat aku. Karena sebelum pandemi corona ini, ya pekerjaan suamiku memang udah lagi down, kayak gitu. Jadi begitu ada pandemi, karena bisnis makanan terus naik, ya bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari gitu loh. Terus kayak kata Andri juga yang tadi di awal, saking nganggurnya, sampai atau mungkin saking kepepetnya, akhirnya otak ini jadi diperes buat mikirin ngapain ya, ini aku ngapain gitu loh. Soalnya kalau aku kan udah berkeluarga ya, Bu. Jadi nggak cuma diri sendiri aja, mikirin anak, mikirin pegawai yang harus dibayar, kayak PRT, kayak kurir, semuanya kan harus jalan gitu loh. Jadi aku tuh lebih meres otak lagi sama suamiku. Harus ngapain, sampai akhirnya ya puji Tuhan memang waktu masa-masa kayak gini tuh, Tuhan tuh ya nggak diem gitu loh. Dia tuh ngasih ide baru. Ide-ide baru yang aneh. Yang nggak terpikirkan, bahkan itu kayak ngasih ke suamiku ide baru. Ayo coba bikin ini. Sampai aku tuh bilang, nggak salah, tau kok kayak itu nggak mungkin gitu loh. Kok aneh banget gitu loh Tuhan ngasih kamu ide kayak gitu. Tapi ya itu, dalam keadaan apapun, terutama kepepet gini, akhirnya kita tuh jadi lebih berani untuk nyoba sih hal-hal baru. Jadi kalau someday memang ada ide baru, hikmat baru, kita tuh nggak boleh malu, nggak boleh dengerin kata orang kayak, nggak mungkin kamu bisa kayak gini-gini, tapi tetap coba dulu. Kalaupun gagal, tapi masih yakin, coba lagi. Kalau misalnya nggak bisa, memang setelah dipikirkan dan diperhitungkan nggak cocok, ya stop, coba yang lain lagi. Pokoknya itu nggak boleh menyerah. Terus satu hal yang aku dapat dari sermon LOC beberapa minggu yang lalu, dalam keadaan kayak gini tuh kita harus menerima keadaan, berusaha menyesuaikan, dan bertindak. Benar kata Andre, bertindak, nggak cuma rebahan. Jadi cari hal-hal yang baru. Terus kalau misalnya even lagi rebahan pun, kalau biasanya dulu kepoin IG cewek-cewek lain, atau selebgram influencer lain, mungkin gosip sama teman. Sekarang lebih kepoin ke orang-orang yang sukses. Kayak siapa ya itu ya? Tom Wilafat, siapa itu yang ya pokoknya orang-orang yang bisa kasih motivasi dari pengusaha kecil yang sukses. Terus kita tuh bisa belajar gitu loh. Jadi ngelihat Instagram tuh nggak buang kuota buat gosipin orang, tapi dapat ilmu. Ketahuan ya. Jadi dapat ilmu dari orang itu apa. Terus akhirnya karena banyak lihat yang positif-positif kayak gitu, kepake juga kita bisa aplikasikan juga di hidup kita. Oh, caranya tuh kayak gini loh, caranya tuh kayak gini, kayak gitu. Terus juga tetap berusaha maksimal. Jadi kalau misalnya mulai usaha baru tapi terus kok kurang berhasil ya, atau kok cuannya kecil atau pendapatannya masih kecil tuh, jangan putus asa dulu. Soalnya dari kecil itu lama-lama puji Tuhan bisa pasti jadi besar. Ya dengan rajin, konsisten kayak gitu, terus tetap harus perhatikan kualitas produk, terus sama customer juga harus ramah, and care, kayak kata Koperi itu penting banget memang. Jangan cuma di awal jualan aja ya. Jadi walaupun udah lama, tetap sometimes boleh lah basa-basi tanyain gimana rasanya atau gimana. Kalau mereka komen atau kritiknya kurang enak juga, tetap kita harus kasih balasan yang baik.
Jadi orang tuh benar-benar kayak merasa diperhatikan. Very good. Terus ya jangan lupa doa. Soalnya kalau nggak ada Tuhan ya nggak ada yang berhasil sih. Semua itu karena Tuhan. That's good. That's good. Saya ngelihatnya gini nih, dari GG cerita gitu. Karena kan dalam kondisi kayak gini nih, sekali lagi tension antara bertahan sama berkembang itu lagi tinggi-tingginya hari-hari ini. Yeah. Mungkin malah bagi orang yang sejauh ini everything is good atau mungkin menurun tapi nggak separah-parah gimana, atau mungkin deposito masih tebal gitu ya, simpanan masih tinggi gitu. Beda dengan ketika di momen harus kepepet gitu ya. Kelihatannya kayak ada drive yang membuat orang mau nggak mau yang tadi kata-kata itu meres, istilahnya kayak Pastor Elisabeth pernah cerita soal memeras jeruk ya. Meres jeruknya itu antara kayak ya udahlah diperes-peres seniatnya atau seadanya gitu. Tapi kadang ketika momen kepepet itu kayak meresnya itu sampai layer terakhir gitu karena harus mengeluarkan sesuatu gitu kan. Iya. Benar. Wah, oke. Ya, setiap kondisi memang akan dijawab dari kondisi tiap orang, kembali lagi ke ininya ya. Kayak sejauh mana mereka mau memerasi ya. Kayak season atau kondisi kehidupan mereka sendiri. Very good, very good. Mungkin dari Bro Vali mau share your small wins atau your big wins, nanti kasih pesan-pesan juga. Oke. Dunia IT is interesting. Karena kita sering diberitakan tuh yang sebelum pandemi inilah. Kita identik dengan yang namanya bakar duit ya. Jadi nah, pertanyaannya apakah investor masih senang nih bakar duit atau masih rela bakar duit? Itu kan ke depan, apalagi kita tahu sampai kapan kan, gitu kan. Jadi itu emang jadi satu worry ya di sisi kita. Cuman ya saya kebetulan emang ya itu tadi masih ada reserve lah gitu. Cuman kalau terlalu lama juga nggak bisa lah gini terus kan. I want to share a bit kalau soal big wins atau small wins gini. Maybe I tell sedikit about what I do ya, my product. Yeah. Jadi aku kan payment gateway, so we process payment. Tentunya waktu kita mulai di Indonesia tuh kita we're not the first gitu, dan kita juga resource-nya terbatas. Jadi kita milih sektor mana yang kita tuju. Gitu. Nah, sektor yang kita tuju itu kebetulan pariwisata. Jadi untuk beberapa tahun dan belakang saya juga melihat kenapa saya pilih pariwisata, karena dari resesi sebelumnya biasanya pariwisata itu yang nggak efek gitu. Orang tetap travel gitu kan. Nah, siapa yang nyangka ternyata kali ini pariwisata yang paling kena parah. Jadi kalau bisa dibilang sales itu benar-benar drop sekali gitu, sampai kita benar-benar down-nya ya 80%. Gitu dari year to year kemarin, sangat mengkhawatirkan. Nah, luckily kita sekitar setahun setengah yang lalu kita juga mencoba bikin satu aplikasi itu can I mention ini like invoicing application gitulah. Itu untuk SME gitu. Jadi kita berusaha masuk ke arah UKM. Nah, UKM sebenarnya ini tujuannya sebenarnya bukan cari untung. Ini sebenarnya cari nasabah gitu, cari klien. Kita yang penting kita nggak cari untungnya karena tiket size-nya itu kecil-kecil, tapi yang penting kita dapat sign up-nya banyak gitu kan. Nah, karena yang what happened right now, yang pariwisata benar-benar down, tapi yang di SME ini sekarang yang naik justru. Nah, salah satu mall di Jakarta yang posisinya di Tamrin itu tuh kan dia tutup ya. Nah, kebetulan salah satu tenantnya itu fashion store itu pemakai app ini gitu. Terus ditanyain oleh manajemen gitu. Kan semua pada ditanyain gimana sales kalian bla 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 gitu. Nah, toko ini salesnya masih jalan gitu loh. Nah, kan manajemennya nanya, kok bisa padahal kan tokonya tutup gitu loh. Gimana caranya kamu ini? Oh, saya pakai aplikasi ini untuk jualan gitu. Untuk terima pembayaran dan sebagainya. Terus imbasnya dari testimoninya sana, kita yang dipanggil. Kita dipanggil oleh manajemen mall itu gitu. Nah, mereka sedang dalam tahap mungkin persiapan untuk bikin e-commerce gitu ya, semacam digital mall lah untuk mallnya itu. Tapi kan itu akan takes time.
Jadi untuk sementara waktu mereka malah yang dengan senang hati mensosialisasikan app kita untuk dipakai untuk tenant-tenantnya gitu. Jadi ya puji Tuhan lah, maksudnya kita ada win and ya walaupun pertamanya kena hard hit ya, terus habis itu kita dapat win lah di sisi ini gitu. Terus kalau pesen buat aku untuk orang yang mulai startup di season ini, man, you gotta be crazy enough to start something new right now. But you know what? Don't be afraid gitu ya. Pray for guidance, itu pasti penting gitu ya. Selain kita berdoa Tuhan, kita perlu support dari family juga gitu. Nah, mungkin back to apa yang sempat kita bicarakan tadi di awal, kita mesti punya clear target, sama kalau bisa yaitu kolaborasi gitu. Jadi mungkin itu bisa reduce cost di sisi kita gitu. Pertimbangkan antara mungkin mengorbankan margin dengan berkolaborasi supaya kita bisa jalan lebih cepat gitu. Mungkin pertimbangannya itu ya gitu. Jadi terus yang terakhir mungkin ini sih nggak hanya pada saat pandemi ini aja, tapi sebagai seorang entrepreneur, I think it also wise know when to stop atau when to pivot. Gitu. Jadi ya karena kadang memulai sesuatu itu bukan yang paling sulit, tapi actually memberhentikan usaha itu cukup sulit menurut saya. Karena di situ faktornya banyak, selain ya udah pasti duitnya habis ya kan, egonya mungkin kena, terus habis itu ya itu yang tadi urusan pegawai dan segalanya itu nggak enak semua gitu. Jadi itu one of the hardest thing actually to stop. So need to set mark buat diri sendiri ya, itu kapan saya stop nih kalau udah gini, atau pivot. It's not something yang shameful kok sama sekali kok. Gitu. So berani memulai tapi juga harus berani untuk stop gitu ya. Iya. That's good. Very good. Karena banyak orang berani memulai nggak berani stopnya ini. Iya. Malu biasanya. Iya. Very good. Dari Bro Perry mungkin boleh share small wins, big wins, nanti juga pesan-pesan ya. Oke. Tadi menarik yang GG sama Bro Andre buat kepepet. Ini saya ingat ada seminar namanya The Power of Kepepet. Jadi itu kalau kepepet apa aja ide pasti keluar gitu. Emang kadang kita butuh namanya The Power of Kepepet. Buat small win saya itu saya mengucap syukur. Tadinya saya kan di bidang otomotif, jual beli kendaraan gitu ya. Saya sebelumnya itu bukan online dan seperti showroom gitu. Dan itu showroom itu cost-nya gede, karyawan, THR, dan lain-lain. Ya, ini buat positifnya buat saya di yang cukup berat juga untuk pelaku usaha seperti saya gitu ya di pandemi ini. Tapi yang small wins-nya ini, saya tuh sekarang banyak di online. Sekarang udah tanpa showroom gitu. Jadi sangat-sangat membantu mengurangi cost yang cukup besar itu gitu, kayak buat sewa tempat, gaji karyawan, belum buat lebaran sekarang buat THR. Itu yang semua saya. Dan untuk pesan-pesan yang buat teman-teman yang baru startup di season ini ya, saya kasih poin yang paling penting yang buat teman-teman yang baru startup itu analisa. Itu analisa is the best way before startup. Kalau menurut saya yang saya alamin ya. Yang pertama itu saya ada 3 poin analisa. Yang pertama itu how to solve a problem in case get the problem. Jadi tantangan buat yang baru usaha biasanya kita harus analisa pemecahan problem. Biar nanti sewaktu nanti bisnisnya itu seperti tadi GG contohnya bisnis catering gitu ya. Contoh bisnis restoran, mungkin kita analisa buat koki, ini buat contoh kecilnya aja. Kalau misalnya kokinya nggak masuk, kita harus persiapan koki cadangan. Gitu. Dan yang kedua, who are the customer and what their needs? Siapa target customer kita dan apa kebutuhan mereka? Itu kayak tadi GG juga targetnya mau kalangan atas atau yang bawah itu penting sebelum kita startup. Dan yang ketiga itu
jangan lewatkan setiap peluang yang sudah kita analisa dengan baik. Nah, ini kadang yang paling susah itu kita aplikasikan gitu. Kita udah analisa dengan baik, bisnis yang kita mau start, tapi kalau ada kesempatan yang udah kita analisa dengan baik, kita harus berani start gitu sih. Terus biasanya start yang paling susah ya awal kalau buat pemula yang baru startup di bisnis. Itu aja. Ya, itu teman-teman. Wah, very good, very good. Thank you semuanya buat waktunya hari ini ya. Dan saya yakin juga semua yang mendengarkan, pasti mereka juga akan terinspirasi dan distimulasi khususnya untuk boleh terus bergerak, boleh terus maju, boleh terus berjuang, dan boleh terus ngalamin kemenangan. Thank you buat waktunya semuanya. Thank you juga Bro Jason for hosting. Oke, Kira-kira dari Bro Jason ada yang mau ditambahkan? Nggak ada sih, Ko. Cukup kok, jelas semua. Iya, iya. Padahal dia juga pengusaha, tapi Newbie. Oke. Thank you semuanya. Oke. Thank you. Thank you semua. God bless.